Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang program yang kami buat untuk tugas 2 yaitu histogram. Pertama-tama kami akan memperkenalkan kelompok kami dulu, yaitu ada Ainul Haki dengan NIM 19150160016 dari kelas A, kemudian Sulastyo Rini dari kelas A dengan NIM 19150160039, kemudian ada Mia Mahayuni Tias dengan NIM 19150160066 dari kelas B, dan saya sendiri Elisa Putri dengan NIM 19150160075 dari kelas B, dan terakhir ada Anggit Jati Kusuma dengan NIM 19150160095 dari kelas B. Baik, dalam program ini pertama-tama kami melakukan import library. Dalam pemrograman ini kami menggunakan bahasa pemrograman Python dan menggunakan beberapa library diantaranya yaitu Matplotlib, Skimage, CV2, Pylab, dan Copy. Dari Matplotlib kita menggunakan metode pyplot dan menampung fungsinya ke dalam variabel plt. Library ini digunakan untuk membuat histogram. Kemudian ada library Skimage dan CV2 yang digunakan untuk mengolah gambar. Dari Skimage, kita menggunakan IO untuk menulis dan membaca gambar dalam bentuk beragam. Dari Pylab, kita mengimpor semua fungsi, dan dari Copy, kita mengimpor deep copy. Selanjutnya, kami melakukan pembacaan gambar yang dilakukan setelah mengimpor semua library yang dibutuhkan. Dan di sini kami menggunakan 3 gambar, yaitu gambar terang, sedang, dan gelap yang masing-masing disimpan dalam variabel IMG terang, IMG sedang, dan IMG gelap. Di sini kami menggunakan fungsi inbreed dari Skimage untuk membaca gambar. Kemudian untuk menampilkan gambar asli, kami membuat sebuah fungsi dengan nama show asli, di mana di dalam fungsi tersebut terdapat sintaks fixx sama dengan plt.subplot, enclose3, enroll1, dan fixsize sama dengan 20,10, dengan variabel fix untuk membuat frame dan x adalah space kosong di dalam frame tersebut. Kemudian enclose3 dan enroll1 berarti terdapat 3 kolom dan 1 baris yang digunakan, dengan ukuran gambar 20,10. Selanjutnya sintaks ax0.imshow dalam kurung IMG terang untuk menempatkan IMG terang pada akses indeks 0, dan x0.setTitle dalam kurung foto terang untuk memberi judul foto terang dalam gambar tersebut. Demikian pula selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, di sini ada fungsi untuk memecah gambar ke dalam beberapa channel seperti R, G, dan B. Variabel red channel, green channel, dan blue channel dibuat untuk menyimpan salinan fungsi deep copy dari variabel IMG, yaitu file gambar yang akan dipecah nanti. Sintaks berikutnya seperti red channel titik 2, titik 2, 1 sama dengan 0, dan titik 2, titik 2, 2 sama dengan 0 digunakan untuk membuat indeks 1 dan 2 menjadi 0 karena channel red sendiri terletak pada parameter pertama dari susunan tapel red, green, dan blue. Oleh karena itu, indeks ke-1 dan 2 yaitu green dan blue diubah menjadi 0 agar menjadi channel red. Begitupun dengan channel green dan blue yang ada di bawahnya. Selanjutnya pada library CV2.imwrite digunakan untuk menyimpan gambar ke dalam format gambar seperti JPG, JPEG, PNG, dan lain-lain. Gambar tersebut akan disimpan ke dalam direktori kerja. Fungsi imwrite diisi dengan 2 parameter, yaitu parameter pertama berisi nama file yang akan disimpan nanti, dan parameter kedua diisi dengan variabel gambar yang akan disimpan nanti. Ya, selanjutnya, scroll ke bawah. Di sini ada fungsi RGB_photo yang digunakan untuk menjalankan fungsi RGB channel sebelumnya.
dengan berbagai isi parameter yang berbeda. Parameter 1 adalah variabel yang menyimpan gambar asli yang sudah kita deklarasi tadi di awal. Dan parameter 2, 3, dan 4 adalah nama file yang akan diberikan untuk setiap hasil gambarnya. Gambar red, green, blue yang di fungsi sebelumnya tadi. Selanjutnya ada fungsi show_RGB dengan 4 parameter, yaitu parameter ori, red, green, dan blue, yang nantinya akan dipanggil untuk membaca gambar-gambar yang tadi sudah kita simpan. Di sini ada fungsi imread untuk membaca gambar yang akan digunakan. Untuk red, green, dan blue-nya sendiri itu adalah file gambar foto yang sudah kita ubah menjadi warna RGB tadi. Selanjutnya ada fungsi ada fig, axs sama dengan plt.subplots. Ini adalah fungsi dari modul PLT yang digunakan untuk mengembalikan tabel yang berisi gambar dan objek sumbu. Di sini parameternya dapat diisi dengan berapa kolom dan baris yang kita inginkan, serta size atau ukuran dari subplot yang kita inginkan. Selanjutnya ada axs dalam kurung siku index, yaitu indeks misalkan indeks 0 .set title, itu kita akan mengatur title pada indeks ke 0, serta kita dapat menampilkan juga gambarnya pada indeks ke 0 tersebut. Begitupun seterusnya sampai indeks terakhir. Selanjutnya ada fungsi histogram untuk memecah gambar menjadi channel R, G, dan B dengan berbagai bins. Hasil histogram. Seperti sebelumnya, gambar dibaca terlebih dahulu menggunakan fungsi imread. Dalam kurung parameter image, kita akan membaca image, dan ada fungsi split dari modul CV2 yang akan digunakan untuk memecah gambar menjadi beberapa channel. Split ini nanti akan dimasukkan ke dalam variabel R, G, dan B, hasil split tadi. Kemudian, sama seperti sebelumnya, digunakan fungsi subplots untuk menampilkan gambar dalam sumbu tertentu dalam sekali menjalankan program. Untuk membuat histogram digunakan fungsi his yang berfungsi untuk menampilkan hasil histogram dari gambar, bins, dan warna tertentu. Scroll ke bawah. Lanjut, di sini ada fungsi histo_all yang digunakan untuk memanggil fungsi histogram yang telah dibuat sebelumnya. Di sini ada fungsi figur digunakan untuk menampilkan beberapa gambar dalam sekali menjalankan program. Jika tidak menggunakan fungsi figur, gambar yang akan ditampilkan hanya gambar terakhir. Pada fungsi histogram tadi terdapat beberapa parameter. Sebagai contoh, pada line
setelah figur 0, parameter pertama diisi dengan nama file yang akan dijadikan histogram. Parameter kedua diisi dengan bins 256 karena kita akan mengubah histogram menjadi, kita akan menampilkan histogram dengan 256 bins. Dan parameter selanjutnya diisi dengan judul-judul untuk setiap hasil histogramnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada fungsi untuk menampilkan histogram, yaitu def histogram. Di sini ada parameter dengan variabel bins digunakan untuk menentukan banyak bins yang akan dibuat histogramnya. Lalu ada variabel image untuk gambar asli yang ingin dibuat histogramnya, dan title digunakan untuk menentukan judul dari setiap hasil histogram. Seperti sebelumnya, gambar akan dibaca terlebih dahulu menggunakan fungsi imprint. Kemudian gambar akan dipecah menjadi beberapa channel seperti RG dan B dengan fungsi cv2.split. cv2.split ini adalah fungsi bawaan dari cv2 atau Python yang langsung akan memecah gambar menjadi RG dan B, tidak seperti rumus yang ada di atas tadi, rumus cara-cara untuk mengubah gambar menjadi channel lain. Hasil pemecahan tadi dimasukkan ke dalam variabel RG dan B untuk dieksekusi selanjutnya. Selanjutnya ada sintaks pic, axs sama dengan plt.subplot. Fungsi ini sama seperti sebelumnya digunakan untuk menampilkan gambar dalam sumbu tertentu dalam sekali menjalankan program. Untuk membuat histogram, digunakan fungsi hist yang berfungsi untuk menampilkan hasil histogram dari gambar, bins, dan warna tertentu. Ya, jadi nanti kalau mau mengganti binsnya, tinggal masukkan itu dekat deh. Selanjutnya scroll ke bawah, ada fungsi untuk memanggil histogram yang telah dibuat sebelumnya, yaitu kita membuat def histo_all. Di sini ada fungsi figur digunakan untuk menampilkan beberapa gambar dalam sekali menjalankan program. Jika tidak menggunakan fungsi figur, gambar yang akan ditampilkan hanya gambar terakhir. Lalu pada fungsi histogram tadi terdapat beberapa parameter. Sebagai contoh, pada line setelah figur 0, parameter pertama diisi dengan nama file yang akan dijadikan histogram. Parameter kedua diisi dengan bins 256, dan parameter selanjutnya diisi dengan judul-judul untuk setiap hasil histogramnya. Fungsi yang lain, jika ingin mengubah histogram dengan bins tertentu, bisa diubah di parameter kedua, dan jika ingin mengubah file-file gambar ada di parameter ke-1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk hasil dari histogram, gambar terang, sedang, dan gelap dengan 256 bins. Di sini pertama-tama ada gambar untuk histogram foto terang. Sebelumnya penyebaran pixel berdasarkan intensitas derajat keabuan yang dimiliki oleh tiap pixel dalam sebuah foto atau citra digambarkan melalui sebuah histogram ini. Nah, pertama di sini ada histogram untuk foto terang. Nah, selanjutnya dibagi ke beberapa channel, yaitu channel R, G, dan B. Nah, pertama di sini kita lihat
Klaster yang mendominasi di histogram foto terang itu berada di sebelah kanan atau mendekati 255. Dan untuk pada channel R juga begitu, yang klaster yang mendominasi berada di sebelah kanan, begitupun J dan B. Nah, untuk intensitas tertinggi pada foto terang asli ini ada di antara 40.000 hingga 50.000 yang berada di sini. Itu sekitaran 49 ribuan. Nah, untuk intensitas tertingginya pada channel R berada di kisaran 150 hingga 200 yang berada di yang angka intensitasnya berada di atas 17.500. Nah, untuk channel R sendiri juga berada di antara rentang 150 sampai 200, begitupun yang ada pada channel B. Nah, lalu untuk foto sedang dapat kita lihat di foto sedang asli, histogramnya itu semua klaster hampir penyebaran klaster hampir berada di semua dari 0 hingga 255, hampir semua. Jadi penyebaran klasternya hampir merata. Dengan intensitas tertingginya berada di atas 35.000. Lalu untuk pembagian channel R-nya intensitasnya berada di atas 25.000. Untuk channel G-nya berada di atas 17.500 dan untuk channel B memiliki masing-masing intensitas tingginya di antara 0 hingga 50. Maksud saya semua penyebarannya memiliki intensitas tertingginya masing-masing. Dapat kita lihat di sini, ini, dan ini. Jadi untuk foto sedang penyebaran klasternya itu hampir merata. Tidak ada yang mendominasi seperti pada foto terang sebelumnya yang mendominasi di sebelah kanan. Lalu kita lihat pada foto gelap asli pembagian channel R, G, dan B semuanya intensitas klaster yang mendominasi berada di sebelah kiri, yaitu mendekati 0. Nah, intensitas tertingginya di sini ada pada angka 0, yaitu intensitasnya berada di atas 70.000. Di channel R juga berada di antara 0 hingga 50, yang intensitas tertingginya berada di 35.000, di atas 35.000. Channel G berada juga di atas 35.000 dan begitupun channel B. Nah, selanjutnya untuk pembagian bins-nya kita lihat di sini foto terang seperti yang dijelaskan tadi, meskipun bins-nya ada di 4 bins, tetap klasternya yang mendominasi berada di sebelah kanan di sini. Nah, ini ya, ketika dibagi pun juga berada di sebelah kanan. Nah, untuk untuk bins 8 pun juga yang mendominasi berada di sebelah kanan. Nah, tapi yang untuk channel B di sini klasternya hampir merata. Nah, begitu pula ketika dibagi berdasarkan 16 bins, 32 bins, dan 256 bins seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi. Hampir semua mendominasi di sebelah kanan. Selanjutnya untuk hasil foto sedang akan dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya ada foto histogram untuk foto sedang. Untuk foto sedang sendiri itu di sini hasilnya yang pertama ada gambar ori dari foto sedang, lalu yang kedua ada red channel atau channel R, di mana gambarnya di sini berubah menjadi warna merah. Lalu yang ketiga ada green channel, gambarnya berubah menjadi warna hijau. Dan ada blue channel, di mana gambar didominasi oleh warna biru. Oke, lalu lanjut ke histogram untuk foto sedang 4 bins, di mana untuk gambar originalnya itu intensitas tertingginya 1,6. Lalu untuk channel R itu intensitas tertinggi hampir mendekati 600.000. Lalu untuk channel G ini hampir mendekati lebih dari 500.000. Dan untuk channel B itu 500.000 untuk intensitas tertinggi. Lalu untuk yang histogram foto sedang 8 bins, bisa dilihat di sini. Ini penyebarannya hampir merata dari 0 sampai 200 lebih. Selanjutnya histogram foto sedang 8 bins. Bisa dilihat di sini penyebarannya hampir merata dari 0 sampai 200-an. Dan untuk intensitas tertingginya ini 1,0 untuk yang 8 bins dan lebih dari 400.000 untuk channel R. Lalu ada intensitas tertinggi untuk channel G yaitu 300.000, dan untuk channel B ini intensitasnya lebih dari 250.000. Untuk histogram 16 bins dan 16 bin, 32 bins dan 250 bins itu penyebarannya rata-rata dari 0 sampai 200. Jadi kurang lebih sama seperti yang 8 sama dan 4 bins. Ini untuk 256 bins. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya yaitu tampilan histogram untuk foto gelap. Yang pertama itu ada original foto gelapnya, kemudian di sebelahnya ada channel R untuk foto gelap, dia berubah menjadi marun gitu ya. Terus yang selanjutnya ada channel G, di situ berubah menjadi hijau gelap. Kemudian yang terakhir ada channel B, berubah menjadi biru gelap. Nah, kemudian selanjutnya yaitu histogram foto gelap untuk 4 bins. Nah, dapat dilihat di sini bahwa dominan berkisar antara 0 sampai 50, di mana intensitasnya itu berkisar antara 1,75 sampai 2,00 untuk foto ori gelapnya. Selanjutnya untuk channel R, channel G, dan channel B 4 bins-nya itu dominan sama antara 0 sampai 50 dengan tinggi intensitasnya di atas 600.000. Selanjutnya ada histogram foto gelap untuk 8 bins. Untuk histogram foto gelap aslinya itu kurang lebih sama seperti channel R, itu dominan antara 0 sampai 50 juga.
Kemudian channel G dan B-nya juga sama, dominannya di 0 sampai 50. Untuk histogram foto gelapnya itu intensitas tertingginya yaitu lebih dari 1,2, dan channel R-nya itu intensitas tertingginya ada 350.000, dan channel G dan B itu sama, lebih dari 400.000. Selanjutnya, kemudian itu ada histogram gelap dengan 16 bins. Kisaran intensitas tertingginya itu lebih dari 700.000. Itu untuk foto gelap originalnya. Kemudian untuk channel R itu intensitasnya di atas 200.000. Kemudian untuk channel G dan channel B itu sama, intensitas tertingginya di atas 250.000. Dan selanjutnya untuk selanjutnya untuk histogram foto gelap yaitu 32 bins. Untuk foto gelap original sendiri itu intensitas tertingginya di atas 400.000. Kemudian untuk channel R-nya itu di atas 140.000 intensitas tertingginya. Untuk channel G sendiri itu berkisar intensitas tertingginya yaitu 140.000, dan channel B-nya yaitu lebih dari 175.000. Dan yang terakhir yaitu ada histogram untuk 256 bins. Untuk foto gelap originalnya itu intensitas tertingginya yaitu 70.000, kemudian channel R-nya itu intensitas tertingginya 35.000, sama seperti channel G, dan yang terakhir itu channel B ada intensitas tertingginya kurang dari 40.000, mungkin itu berkisar 39, sekian. Mungkin itu aja penjelasannya. Baik, sekian penjelasan program dari kelompok kami. Untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.